Nama Chairul Tanjung muncul ke dalam jajaran konglomerat kaya Indonesia. Pengusaha sukses ini pada tahun 2018 telah dinobatkan sebagai satu dari 10 orang terkaya negeri ini. Namanya tentu sudah tidak asing lagi karena perjalanan hidupnya memberi inspirasi bagi banyak orang. Tidak sedikit orang yang penasaran dengan biografi Chairul Tanjung tersebut. Latar belakang keluarga dan masa kecil Chairul Tanjung. Chairul Tanjung memiliki latar belakang keluarga sangat berbeda dengan yang tampak saat ini. Lelaki yang lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962 ini merupakan anak dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ia lahir dengan 6 bersaudara. Lalu setelah menginjak dewasa, ia menikah dengan Anita Ratnasari Tanjung. Kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Indah Sari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Masa kecil Chairul Tanjung sangat jauh dari gelimangan harta. Dulu, ayahnya kebetulan bekerja sebagai wartawan media cetak pada era Orde Lama. Kondisi keuangan keluarga Chairul Tanjung semakin buruk ketika perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup pemerintah saat itu. Keadaan ekonomi yang susah membuat keluarga Chairul Tanjung memutuskan untuk menjual rumah guna mencukupi kebutuhan. Mereka pun tidur di suatu losmen kecil dan penuh sesak. Tekanan tersebut tidak lantas membuat semangatnya menurun. Pendidikan dasar Chairul Tanjung ditempuh di Sekolah Dasar Vanlit, Jakarta. Kemudian, ia melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama di SMP Vanlit juga. Lulus dari SMP, Chairul melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Jakarta. Pada tahun 1981, ia lulus dan melanjutkan jenjang pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi UI. Ia berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1987. Tidak berhenti di situ, ia pun melanjutkan jenjang magister di Institut Pendidikan serta Pembinaan Manajemen pada tahun 1993. Chairul Tanjung adalah pemuda yang berprestasi. Karena kecerdasan dan keteladanannya, ia berhasil terpilih sebagai mahasiswa teladan nasional tahun 1984 sampai 1985. Chairul Tanjung telah memulai bisnis sejak di bangku kuliah. Awalnya, ia berjualan untuk membiayai kuliahnya. Mulai dari jualan buku kuliah hingga berjualan kaos dan membuka jasa fotokopi. Selain berjualan buku dan kaos, Chairul Tanjung juga pernah membuka toko yang menjual alat kedokteran serta alat laboratorium. Namun, karena suatu hal, bisnis tersebut bangkrut. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, Chairul Tanjung mulai fokus merintis bisnis. Awalnya, ia membuka bisnis ekspor sepatu anak. Ia menjalankan bisnis ini bersama 3 orang temannya. Bisnis yang dinamai PT Pariatri Sindutama menghabiskan modal 150 juta yang dipinjam dari bank. PT yang didirikan pada tahun 1987 tersebut lambat laun mulai memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan pernah mendapatkan pesanan dari Italia sebanyak 160.000 pasang sepatu. Akan tetapi, pada akhirnya Chairul Tanjung memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang telah dibangun tersebut lantaran problem internal. Pada tahun 1987, Chairul Tanjung mendirikan bisnis sendiri yang diberi nama Para Group yang kini berganti nama menjadi City Corp. Karena telah memiliki jaringan cukup luas, bisnis ini mampu berkembang dengan sangat pesat. Bahkan, perusahaan ini mampu membeli Bank Karman yang pada tahun 1996 yang saat ini namanya berubah menjadi Bank Mega. Tidak hanya itu, Chairul Tanjung juga berhasil membuka bisnis toko di Bandung Supermall. Menariknya lagi, Chairul Tanjung yang juga berhasil membeli Bank Tugu yang kini menjadi Bank Mega Syariah Indonesia. Di tangannya, Bank Mega perlahan-lahan mulai menguntungkan. Akhirnya, pada tahun 2001, bank tersebut berhasil menawarkan saham di Bursa Efek Jakarta. Berikutnya, Bank Mega pun menjadi tulang punggung Para Group. Chairul Tanjung tidak hanya berhasil di sektor keuangan,
namun juga mendirikan bisnis media. Ia pun mendirikan Trans TV. Pada Agustus 1998, salah satu stasiun televisi swasta nasional ini mendapat izin siaran. Kemudian, pada tahun 2006, perusahaannya berhasil mengakuisisi TV7 milik Kompas Gramedia. Sejak saat itu, nama Trans TV berubah menjadi Trans 7. Lalu, Chairul Tanjung kemudian memisahkan perusahaannya di sektor media pada tahun 2013 dengan mendirikan Transmedia. Di tahun 2018, Transmedia melalui Trans 7, Trans TV, dan Transvision mendapat hak siaran Piala Dunia di negeri ini. Chairul Tanjung terus memajukan bisnisnya di media, salah satunya dengan cara bekerja sama dengan SM Entertainment yang merupakan salah satu agensi terbesar untuk K-pop Korea Selatan. Chairul Tanjung tidak hanya sukses berbisnis di sektor bank dan media, tetapi juga merambah ke aneka usaha lain seperti asuransi dan pembiayaan. Di samping itu, ia juga membuka usaha di bidang properti. Itulah yang membuat para grup milik Chairul Tanjung menjadi perusahaan konglomerat di Indonesia. Ia adalah sosok yang memiliki semangat serta komitmen tinggi. Menurutnya, pembisnis haruslah memiliki target kelas dan pantang menyerah. Prinsip ini harus tetap menjadi pegangan sekalipun dalam keadaan sulit. Komitmen seorang Chairul Tanjung dapat dilihat dari bagaimana ia menghadapi krisis tahun 1998. Kala itu, mayoritas pengusaha memindahkan investasi ke Singapura. Namun, ia tetap bertahan di Bank Mega. Hal itu bahkan bisa membuat Bank Mega mampu meminjamkan uang ke bank lain saat ekonomi Indonesia sedang tidak stabil. Salah satunya adalah Bank BCA milik Salim Group dengan total pinjaman mencapai 1,3 triliun rupiah. Ternyata, dari kejadian 1998 dan komitmennya untuk tetap berinvestasi di Indonesia, berhasil memberinya jalan untuk bekerja sama dengan Salim Group dalam pengelolaan proyek Batam dan Singapura. Di samping itu, ia juga bekerja sama dengan Sinarmas Group. Tidak hanya itu, Chairul Tanjung juga berhasil membeli mayoritas saham Astra serta mengakuisisi mayoritas saham Carrefour Indonesia yang bernilai 40%. Chairul Tanjung masuk dalam kategori 10 orang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes. Di tahun 2017, ia bahkan menduduki posisi ke-6 dari 286 orang terkaya di Indonesia. Hal ini tidaklah mengherankan, lantaran para grup yang ia dirikan telah menggurita dan sukses di masing-masing cabangnya. Kekayaan Chairul Tanjung diperkirakan sebesar 4,9 miliar dolar. Jika dihitung dalam rupiah, nominalnya sekitar 65,3 triliun rupiah. Selain sukses dalam dunia bisnis, Chairul Tanjung juga pernah menjadi Menko Perekonomian pada tahun 2014 saat masa kepemimpinan Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya itu, ia juga terjun di dunia pendidikan. Salah satunya dengan menjadi guru besar di Universitas Airlangga. Ia juga ikut andil dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan bidang olahraga dengan menjadi Ketua Umum PBSI. Akan tetapi, mayoritas waktunya ia gunakan untuk mengelola bisnis di Citicorp. Dari sepenggal biografi Chairul Tanjung dan perjalanan hidupnya, kita menjadi tahu bahwa kesuksesan tidak bisa didapat dengan mudah. Ada banyak hal yang harus dikorbankan dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Chairul Tanjung tidak berasal dari keluarga yang terpandang. Namun, kegigihannya telah merubah nasib dan kini menjadi orang terdepan sebagai sosok terkaya di negeri ini. Quotes terbaik dari Chairul Tanjung adalah, "Bekerjalah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil." Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, and share video ini. Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Growth People.